Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Pak Rio, yang akan mempraktekkan kegiatan peer teaching. Dipersilakan Pak Rio. Siap, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin share screen agar nanti lancar pada waktu proses peer teaching-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terima kasih. Satu lagi ingin saya coba, yaitu video. Apakah ada suaranya Bapak? Ya, sudah Pak Rio. Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bertemu lagi dengan saya, Pak Rio, di kelas ini kelas 10 jurusan Tata Boga ya. Kalian ini adalah siswa yang baru masuk dari transisi dari SMP, masuk lagi ke kelas 10. Kebetulan di sini saya lihat muka-mukanya sudah familiar, karena kalian sering berada di dapur sekolah, yaitu praktek membuat roti. Kemarin Bapak coba rotinya, enak semua. Terima kasih dan membantu Bapak yang kelaparan. Selanjutnya, karena Bapak sudah di sini, Bapak akan memulai pelajaran kita, seni budaya. Tapi sebelum Bapak beritahukan ini materinya tentang apa, Bapak ingin sedikit bertanya. Di sini apakah ada yang suka anime, drama Korea, dan musik K-pop? Diana itu, Pak, suka musik K-pop, Pak. Saya suka Masa anime, iya? Pak. Apa betul, Diana? Iya, Pak. Saya Blinkers, Pak. Blink. Apa itu Blink, Diana? Itu, Pak, untuk sebutan seseorang yang ngefans banget sama Blackpink, Pak. Oh, saya kira itu menari di atas beling seperti kuda lumping. Iya, terima kasih, Diana. Saya menghargai kesukaan kamu terhadap bling-bling tadi. Ada lagi yang suka anime di sini? Apa ada? Andre kayaknya Pak. Andre wibu sejati tuh, Pak. Andre Tidak, suka Pak. drakor, Pak. Drakor Andre, Pak. Tidak, Pak. Saya suka Iya. kartun, Pak. SpongeBob, Dora, Pak. Saya suka Oh, bobo iya, Pak. iya. Iya, Pak. Iya. Oke, baik Andre. Mungkin itu sama-sama tontonan, tapi mungkin kalau anime itu lebih unsurnya itu ke budaya Jepang. Nah, maka dari itu, karena sebagian besar di antara kalian memiliki kesukaan, contohnya tadi Diana menyukai K-pop, mungkin dan juga anime yang Bapak bahas tadi, mungkin sebagian besar di antara kalian pasti sudah tahu dari mana asal tontonan atau hiburan tersebut, yaitu dari Jepang dan Korea. Dan kedua negara tersebut adalah negara yang besar. Jepang contohnya adalah negara maju, selain bisa membuat anime tadi, mereka juga membuat kendaraan, contohnya mereknya ya mungkin yang sering antar jemput kalian, yaitu Yamaha, mungkin Honda, Suzuki, dan sebagainya. Dan juga di Korea dulunya itu adalah negara berkembang, tapi sekarang karena mereka berkembang sangat cepat, sekarang juga mereka menjadi negara maju. Sehingga terciptalah mungkin handphone yang kalian pegang sekarang, diantaranya adalah hasil dari produk-produk negara Korea. Dan Jepang Korea gelombang budayanya itu sampai ke mancanegara. Contohnya mulai ada yang menyukai tadi, yaitu K-pop, bling-bling tadi, ada juga yang mungkin menonton anime dan sebagainya. Di balik dari semua itu yang ingin Bapak bahas adalah
Kenapa mereka bisa sebesar itu? Mungkin karena Bapak lihat mungkin di drama Koreanya, mereka itu masih mengangkat budaya tradisi mereka. Sama seperti di Jepang contohnya, mungkin Bapak sebutkan salah satu yang mungkin kalian tonton adalah Naruto. Di situ mungkin mereka mengangkat budaya mereka, yaitu ninja dan sebagainya. Maka dari itu ada pepatah bilang seperti ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Maka dari itu, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin menanamkan kalian juga mencintai Pak Rio, tradisi mohon kalian maaf sendiri. Pak Rio, mohon maaf Pak Rio. Karena Yap. ini nanti bakal jadi direkam dan diupload di LMS, mungkin bisa diulang untuk di awal tadi Ya, Bu. belum ada Suara doa. saya hilang, Bu. Enggak, untuk tahapannya Pak Rio. Oh iya, Bu. Suaranya yang hilang, Pak. Doanya yang hilang. Doanya Bu. Pak, tadi belum ada doa. Nanti takutnya kan ini kita kirim ke LMS, Pak. Dari awal Maaf, Bu. Maaf. Yo, sepertinya Maka grogi. dari itu, untuk memulai pelajaran, silakan Bapak Ketua untuk memimpin doa. Baik Pak, jadi teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, teman-teman. Berdoa selesai. Terima kasih, Mariono. Lanjut ke pembahasan tadi. Untuk membuka materi kita, karena sudah Bapak jelaskan, kita akan langsung menonton sebuah tampilan yang akan kita tonton bersama dan kita apresiasi. Tunggu Bapak buka dulu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Wajah sampai ke putih. Ya, dari video tersebut, saya ingin bertanya kepada kalian, tari termasuk jenis tari apakah yang ada di video tersebut? Saya Pak, Silakan, Tri. kalau dari bajunya kayaknya itu dari Kalimantan Selatan ya Pak? Ya, benar sekali. Karena terlihat dari kostum dan busananya, atau kelihatan dari corak budayanya, benar, itu dari Kalimantan Selatan, yaitu daerah kita. Selanjutnya, Saya, Pak. Tari tradisional itu kan, Pak? benar, ini tari tradisional. Karena di situ selain menggunakan alat musik yang sudah tradisi, di situ mereka juga menggunakan busana tradisional untuk menari. Dan gerakannya sudah sesuai pakem dari gerakan tradisional. Terima kasih untuk anak-anak tadi yang sudah menjawab. Selanjutnya, dari tampilan ini, Bapak ingin kalian memperhatikan
presentasi, setelah ini akan ada tampilan di layar, yaitu pembahasan tentang apa itu tari tradisional. Maka dari itu kita sudah akan masuk ke materi, yaitu materi tradisional. Nanti juga akan Bapak bagi kelompok, tapi sebelumnya, sebelum Bapak bagi kelompok, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian. Di sini siapa sekretarisnya? Bisa mengabsen. Iya Pak, semua hadir Pak. Oh iya, karena semua hadir, bagus sekali. Bapak sangat menyukainya karena tidak ada yang tertinggal nanti di materi yang akan Bapak bawakan. Oke. Sebelum saya tampilkan, menurut kalian, karena sudah melihat tontonan tari tadi, apa itu tari tradisional? Saya Pak, coba menjawab Pak. Silakan Diana. Tari tradisional itu Pak, tari yang berasal dari daerah kita sendiri Pak. Benar? Ada lagi? Saya Pak, Silakan Rinda. tari tradisional itu adalah tari yang sudah turun-temurun dari zaman dahulu, Pak. Itu juga benar. Maka dari itu akan Bapak jelaskan sedikit tentang apa itu tari tradisional. Sebelumnya Bapak jelaskan untuk materi kita nanti, tujuannya adalah agar kalian mampu menelaah pengertian tari tradisional yang sudah Bapak ajukan tadi pertanyaannya, dan selanjutnya kalian juga bisa menganalisis jenis tari tradisional, dan selanjutnya kalian mampu menelaah tari tradisional berdasarkan konsep teknik dan prosedur sesuai dengan hitungan ketukan melalui diskusi. Jadi tari tradisional itu adalah tari yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat dan selalu menggambarkan pola-pola tradisi dan kebudayaan masyarakat. Maka dari itu bisa kalian temui apabila kalian berada di daerah tertentu, maka tarinya juga bentuknya berbeda, budaya untuk menggunakan corak dari baju-bajunya juga berbeda. Nah, Bapak ingin kalian mengetahui juga ciri-ciri dari tari tradisional. Nah, di setiap daerah berbeda. Contohnya yaitu pertama menggunakan pakaian khas daerah mereka masing-masing. Kedua menggunakan musik tradisional. Tiga menggunakan perlengkapan tari atau properti mereka masing-masing. Memiliki aturan khusus dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya mengandung filosofi khas daerahnya masing-masing. Selanjutnya juga berhubungan erat dengan budaya daerah, dan pola geraknya khas dan pakem. Jadi tidak diubah dari dulu hingga sekarang. Dan yang jelas diajarkan secara turun-temurun. Lanjut dari geraknya sendiri, gerak tari tradisional itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak murni, yaitu gerakan penari yang tidak memiliki arti tertentu, contohnya seperti mereka berlenggak-lenggok. Kedua, gerak maknawi, gerakan yang mengandung arti atau maksud tertentu. Contohnya mereka menabur bunga, yang artinya menghargai pahlawan dan sebagainya. Nah, masuklah kita ke tari tradisional Banjar Japin Kuala. Ini adalah tari pergaulan yang berasal atau tumbuh dan berkembang di daerah pesisir Sungai Martapura atau sering dinamakan daerah Kuala. Maka dari itu, setelah ini Bapak akan membagi kelompok kalian untuk menggali lagi apa itu tari tradisional dan tari tradisional Japin Kuala itu sendiri. Bapak juga akan membagikan modul dan video yang akan Bapak kirimkan melalui grup WA di situ untuk kalian mempelajari. Oke, untuk kelompoknya sendiri, di sini sudah Bapak bagi 3 kelompok. Maka dari itu sebelumnya di sini kelompok 1 ada Mariono, Sri, dan Ika.
Di kelompok 2 ada Diana, Fajar, dan Putri, dan di kelompok 3 ada Tri, Rinda, dan Andre. Karena tempat duduk kalian ini masih normal, setelah ini silakan disesuaikan. Apabila memindah bangku, tolong jangan berisik karena di kelas sebelah juga masih belajar. Silakan untuk membagi kelompok dan menuju ke kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Pindah Baik, weh. Pak. Terima kasih. Nah, Diana, kita satu kelompok. Fajar ini. Apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya, Pak. Sudah. Maka dari itu untuk ketua silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD yang harus kamu bagi ke setiap kelompok. Silakan. Iya Pak, baik Pak. Satu. Udah Pak. Terima kasih, Mariono. Karena kalian sudah mendapatkan LKPD, maka di sini Bapak akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik kalian. Yang pertama, tuliskan penjabaranmu tentang seni tari tradisional. Jadi nanti tolong didiskusikan, janganlah kalian mencari sendiri, lebih baik jawaban kalian itu adalah hasil dari diskusi kelompok. Yang kedua, diskusikan apa saja yang kamu ketahui tentang tari tradisional Japin Kuala. Jadi, sesuai yang sudah modul Bapak bagikan dan video, telaahlah di situ apa itu tari Japin Kuala. Dan selanjutnya, diskusikan apa saja nama ragam gerak dari tari tradisional Japin Kuala. Di sini ada pertanyaan atau ada kendala dalam LKPD? Silakan. Mulai dari kelompok 1 aja Pak. Iya, Mariono. Mulai dari kelompok 1 aja Pak. Tadi Siap. itu kayaknya si Sri mau bertanya terus itu dari tadi Pak. Silakan, Sri. Apakah ada pertanyaan? Iya Pak, ada kendalanya Pak. Pak, apa maksudnya dijabarkan Pak? Apa menulis ulang yang di PowerPoint atau modul ini Pak? Kami tulis ulang. Oke. Baik, untuk yang di PowerPoint tadi itu adalah untuk merangsang pengetahuan kalian tentang tari tradisional. Dan di modul itu sangat panjang sekali. Maka dari itu kalian harus merangkum sesuai dengan diskusi kelompok. Kalian rangkum saja apa itu penjabaran dari tari tradisional tersebut. Baik, Selanjutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2 tidak ada kendala, Pak. Terima kasih Putri. Selanjutnya kelompok 3. Ada Pak. Ya, apa itu? Pak, ragam gerak tari Japin minimal ditulis berapa banyak Pak? Untuk minimalnya sendiri, karena dasarnya itu ada 5, boleh kamu tulis 5. Tapi lebih juga boleh karena di modul itu ada banyak sekali. Ya, jadi kalau bisa selain kamu tuliskan, ya ada penjabaran tentang bagaimana geraknya. Oke, kalau sudah silakan kalian berdiskusi, Bapak beri waktu. Pak, Ya, silakan. Oh, iya, ya. Lanjut saja. Apakah sudah, anak-anak? Pak, sedikit lagi, Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu kelompok yang belum sedikit lagi karena waktu kita masih ada. Tolong diskusikan sesuai dengan materi, jangan di luar dari materi ya. Jangan membahas tentang pelajaran lain. Saya tahu masih banyak tugas dari pelajaran lain yang belum kalian selesaikan, tapi fokus Ya, dulu. Pak. Sudah? Kelompok 1, 2, dan 3?
Sudah. Sudah, Pak. Sudah Sudah, Pak. selesai. Kami kelompok 2 sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, kalian harus mempresentasikan satu persatu ke depan kelas. Boleh dimulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan di depan kelas. Untuk presentasi sendiri, pre-memory, Bapak Ibu. Lanjut. Karena kita sudah melakukan presentasi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa seni tari tradisional itu adalah seni tari yang berada di daerah kalian masing-masing atau berada di daerah masing-masing yang berada di setiap daerah tentunya. Di situ juga seni tari tradisional itu diajarkan secara turun-temurun dan gerakannya itu sudah pakem dan tidak berubah. Maka dari itu, selain penjabaran Bapak, apakah ada kesimpulan dari kalian semua? Silakan. Saya, Pak. Silakan Mariono. Ya, Pak. Berdasarkan hasil diskusi kami kelompok pertama, Pak, menurut saya kesimpulannya seperti ini, Pak. Tari tradisional merupakan hasil ekspresi manusia akan keindahan dengan latar belakang atau sistem budaya masyarakat pemilik kesenian tersebut, Pak. Benar sekali, Mariono. Jadi, dimanapun kita berada, sebagai seniman, misalnya kalian nanti ada di Aceh, kalian ada di Medan, kalian ada di Kalimantan pun, pada waktu kalian menciptakan sebuah gerak tari, dan tari itu mengandung unsur untuk budaya, dan sudah dikaji secara turun-temurun, maka dari itu, tari yang kalian pelajari itu adalah tari tradisional daerah tersebut. Benar yang diutarakan oleh Mariono. Selanjutnya, apakah ada lagi kesimpulan? Saya, Pak, saya bisa menyimpulkan juga. Silakan Bu Ika. Ya, jadi tari Japin Kuala biasanya dipentaskan pada saat upacara perkawinan dan malam-malam hiburan. Bisa juga pada siang hari. Tari ini terdiri dari beberapa ragam gerak pokok seperti langkah 4 sisit, macus, kemudian susun sirih, dan tahtul, dan juga lain-lain gerakannya, Pak. Benar sekali, Ika. Jadi tari Japin Kuala sendiri ini adalah tari pergaulan. Maka dari itu biasa ditarikan di malam-malam hiburan ataupun di siang hari untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, jadi karena kalian tadi sudah mempresentasikan, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita itu juga akan mempraktekkan gerak tari ini. Jadi kalian nanti harus mempelajari lagi tentang ragam geraknya. Nah, jadi kalian harus mempraktekkan lagi, maksudnya membaca lagi apa itu ragam gerak yang sudah ada di modul yang sudah Bapak bagikan. Dan tujuan Bapak nanti kalian mengetahui tentang tari tradisional ini bukanlah untuk kalian bisa menarikan secara bisa menarikan keseluruhan gerakannya, tidak. Bukan itu, tapi di sini Bapak ingin kalian mengapresiasi dari kebudayaan daerah kita sendiri, yaitu khususnya Kalimantan Selatan, dan di situ nama tari kita adalah tari Japin Kuala. Untuk minggu depan, Bapak juga mengingatkan, tolong kelasnya dikondisikan agar bisa untuk praktek menarik. Untuk bangkunya bisa disisihkan, dan tolong sepatu kalian ditaruh di luar. Ditaruh di luar, disusun yang rapi. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingin membagikan juga ini adalah refleksi untuk kalian, untuk pembelajaran ini, agar nanti Bapak bisa mendapatkan saran agar pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Demikian dari Bapak. Untuk menutupnya, marilah kita tutup doa. Silakan Bapak, silakan untuk Mariono menutup doa sebelum kelas berakhir. Baik, Pak. Teman-teman,
untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mariono. Salam sehat untuk semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Demikian saya kembalikan ke Ketua kami, Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Rio sudah mempraktekkan kegiatan peer teaching. Jadi sebelum ke Bapak dosen kita, bisa Bapak Ibu memberikan satu tanggapan saja Bapak Ibu, agar satu peserta lagi bisa nanti terpenuhi waktunya. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan memberikan saran dan masukan. Izin Pak Andre, Ya, silakan Bu Diana. ya mungkin untuk Pak Rio mungkin di kegiatan bukanya aja ya Pak. Tadi lupa. Tapi yang saya salutkan sama Pak Rio ini, beliau apapun yang terjadi kendalanya dia tetap santuy, tetap santai. Itu yang kalau salah. Itu yang saya salutkan untuk Pak Rio. Ya, sekian dan terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu Diana. Tadi faktor lupa Bapak Ibu, terima kasih. Oke, ya baik Bapak Ibu. Terima kasih atas sarannya. Jadi kita serahkan saja langsung kepada Bapak dosen kita untuk memberikan saran dan masukan kepada Pak Rio. Dipersilakan Pak Joka. Andre, lanjutkan dulu. Saya sudah sampaikan, berikan kesempatan 2 orang setiap kali seorang membawakan, ada 2 orang yang menyangga atau memberikan masukan. Baik Pak, siap Pak. Ya. Ya, jadi seperti yang ditegaskan Bapak dosen kita, 2 orang yang menanggapi Bapak Ibu, 2 peserta. Tadi sudah Ibu Diana tadi sudah untuk satu peserta. Kemudian satu peserta lagi Pak Ibu, silakan. Mohon izin Pak Andre. Silakan Ibu Ika. Ya. Sedikit menambahkan Pak Rio, sepertinya kalau ditambahkan atau dibumbui dengan memberikan reward ya kepada anak-anak itu akan lebih baik. Jadi bukan dalam bentuk reward itu tidak perlu dalam bentuk hadiah atau seperti apa, tidak, tapi berbentuk pujian, mungkin sudah menjawab saja dengan kalimat dengan kata-kata bagus sekali, mungkin seperti itu. Kemudian tepuk tangan dan sebagainya, itu menurut saya sudah menjadi reward yang istilahnya hal kecil tapi perlu juga dilakukan dalam sebuah pembelajaran Pak Rio. Itu mungkin dari saya masukan Pak Rio. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit lagi Pak Andre. Ya, silakan Bu Rinda. Untuk Bapak Rio mungkin tadi kelupaan ya, belum menyampaikan kompetensi dasarnya, IPK-nya, sama tujuan pembelajaran Pak. Mungkin kelupaan. Ya Bu, izin menjawab. Untuk tujuan pembelajaran saya sampaikan. Oh iya, sudah. Saya sampaikan, iya. Tapi kalau untuk IPK memang saya tidak pernah menyampaikan. Agar mereka sudah, iya, menjurus ke tujuan. Terima kasih Bu Rinda untuk mengingatkan. Oke Pak. Ya, terima kasih Bu Rinda atas saran dan masukannya. Sudah 3 peserta Pak yang memberikan saran dan masukan. Ya, tentunya kita bersyukur karena Bapak Ibu sudah membawakan materi peer teaching, terutama Ibu Ratna, yang walaupun dalam keadaan sakit bisa tampil membawakan materi atau membawakan peer teaching ini. Kita salut. Tentunya Bapak Ibu juga senang karena kehadiran teman Bapak Ibu, yaitu Ibu Ratna yang sudah tampil dengan baik.
Dan yang saya ikuti tadi itu sebagian untuk Pak Rio yang sudah membawakan materi, kemudian Ibu Ratna dan Pak Andre ya bersama Ibu Putri. Jadi saya sangat senang mendengar, melihat dan hasil yang Bapak Ibu sudah sampaikan tentunya sangat baik. Dari hasil peer teaching ini saya bisa melihat keberhasilan Bapak Ibu sampai pada akhir, yaitu pelaksanaan PPL yang sebenarnya. Dengan melihat ini, sudah pasti Bapak Ibu akan berhasil. Karena penampilan, cara Bapak Ibu menyampaikan, dan gaya, serta suara, intonasi suara Bapak Ibu sangat meyakinkan bahwa Bapak Ibu sudah akan berhasil pada pelaksanaan PPL, sampai pelaksanaan PPL nanti dengan melihat peer teaching ini. Karena kuncinya adalah peer teaching ini. Kalau bisa mampu dalam peer teaching berarti dalam PPL bisa membawakan dengan baik pasti. Tinggal bagaimana untuk PPL itu, Bapak Ibu, saya hanya memberikan saran sebagaimana waktu yang lalu, karena kebanyakan jadi kendala di situ, yaitu pelaksanaan PPL ini, itu kalau boleh ya, saya sering ingatkan, ada orang yang ahli, yang bisa mengambil atau momen-momen di dalam pelaksanaan PPL, karena itu sangat penting. Kalau ada orang khusus, jadi bukan Bapak Ibu, karena biasanya saya melihat diatur sendiri, sehingga akan menyulitkan. Karena pada saat dia sementara membawakan PPL, tiba-tiba ada gangguan untuk teknisi, atau misalnya dari rekaman atau video yang dilaksanakan. Akhirnya dia harus mengatur itu. Padahal sebenarnya kalau memang langsung atau ada orang yang mengatur itu, dia mengambil momen-momen yang penting di mana Bapak Ibu berada di dalam mengatur para siswa, maka momen itu sangat penting untuk direkam atau diarahkan untuk rekaman. Sehingga Bapak Ibu tidak akan terganggu dengan berkonsentrasi untuk mengajar. Itu sangat penting. Ini cuma usul ya, kalau Bapak Ibu bisa lakukan, silakan, karena setelah pelaksanaan ada beberapa yang saya sarankan, akhirnya tidak laksanakan itu, tiba-tiba ada hambatan, dia harus mengulangi. Ada beberapa orang di kategori 1 yang saya sudah lihat, akhirnya mereka menemukan masalah di situ. Tapi kalau memang ada orang yang ahli, yang pakar, yang bisa Bapak Ibu, ya dengan cara Bapak Ibu untuk memintakan bantuan untuk merekam dan mengambil video itu, saya rasa pasti akan berhasil dengan baik, dan Bapak Ibu akan menampilkan dengan baik dan tidak akan mengulang-ulangi untuk rekaman. Ini cuma usul, kalau Bapak Ibu mau menerima silakan, kalau tidak juga ya Bapak Ibu sendiri yang akan merasakan bagaimana sulitnya untuk melaksanakan PPL dengan merekam sendiri atau dengan tanpa bantuan orang lain. Itu cuma usul, karena saya melihat di dalam peer teaching ini Bapak Ibu sudah hebat, sangat baik. Tapi hanya dengan melaksanakan kegiatan kemudian untuk pengambilan video dan rekaman itu yang bisa menyulitkan, itu bisa Bapak Ibu sendiri yang akan rasakan
hal itu. Jadi itu sebabnya saya mengharapkan kalau boleh ya menggunakan orang lain yang pakar, yang mampu untuk ya mengambil gambar, apalagi kalau seni rupa kita harus fokus. Kalau kita di seni rupa di Unima kan dapat fotografi. Jadi bagaimana menggunakan momen-momen yang penting, merekam atau membuat video dengan baik, akhirnya akan mendapatkan hasil yang baik juga, yang sangat memuaskan, sehingga tidak akan mengulang-ulangi untuk rekaman. Kini itu sekedar masukan, dan untuk Bapak Ibu yang sudah membawakan, saya sudah konsultasi juga dengan Pak Ferry tadi sebelum dia keluar, karena ada tugas yang penting, dan dia sudah menyampaikan kepada saya. Jadi hasil dari Bapak Ibu sangat baik sekali semua. Jadi bukan cuma satu orang, tapi semua sudah saya rasa hasilnya sangat baik.